Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tidak kuat menahan beban alat berat, jembatan penghubung kecamatan di Kabupaten Tegal ambruk. Pantai Pelawangan di Rembang berubah menjadi gunungan sampah karena tak kunjung diangkut ke tempat pembuangan akhir. Lantaran perbaikan jalan Solo Purwoda dikerap hanya ditambal sulam, Presiden Joko Widodo akhirnya mengecek langsung perbaikan jalan agar lebih kuat dan tahan lama. Kita ke informasi pertama, ditinggal pemilik ke rumah sakit, sebuah rumah di Kelurahan Banaran Boyolali ludes dilalap api. Video amatir warga merekam petugas pemadam bersama warga bahu-membahu berupaya memadamkan api Minggu malam. Petugas pemadam sempat kesulitan menjangkau lokasi karena akses jalan sempit. Banyak bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar sehingga rumah nyaris seluruh isinya ludes. Api baru bisa dipadamkan 1,5 jam kemudian. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang ke rumah sakit. Tidak ada korban jiwa, namun korban menderita kerugian ratusan juta rupiah karena isi rumah termasuk perhiasan emas ikut terbakar. Polisi masih selidiki penyebab kebakaran. Akses terlalu sulit, kita menggunakan unit kecil dulu yang bisa masuk. Terus yang unit paling besar kita masuk paling terakhir. Kita menggunakan 3 unit, yaitu unit 4.000 liter 2, unit 6.000 liter 1. Berarti kita membutuhkan air sekitar 11.000 liter. Ada korban jiwa nggak, Pak? Untuk korban jiwa, alhamdulillah nihil, karena penghuni rumah sementara baru di rumah sakit ada. Diduga karena tidak kuat menopang beban, sebuah jembatan konstruksi besi di Desa Kupu, Kabupaten Tegal ambruk saat dilintasi alat berat. Jembatan ini baru dibangun 3 tahun lalu untuk menghubungkan 2 kecamatan. Warga Desa Kupu tidak lagi bisa melintasi jembatan besi Kali Kemiri di Kecamatan Dukuh Teri, Kabupaten Tegal. Jembatan konstruksi besi sepanjang 60 meter ambruk Minggu malam saat dilewati alat berat beko. Peristiwa sempat mengagetkan warga karena disertai suara ledakan keras. Padahal jembatan baru dibangun tahun 2020 lalu dan dirancang untuk menahan beban hingga 25 ton. Namun saat alat berat melintas dan berada di tengah, jembatan langsung ambruk. Diduga penyangga jembatan tidak kuat menahan beban alat berat sehingga akhirnya ambruk. Warga kini terpaksa mencari jalan alternatif karena jembatan ini menjadi akses menghubung 2 kecamatan. Dari arah mana itu timur. Katanya sih kerjaan udah kelar, mau lewat balik ke sini lagi. Tengah-tengah langsung lepas ini, bukan ambruk, melepas. Nggak kuat nopang apa? Kuat kayaknya, beban kan berat kali. Iya. Ya ini fasilitas Desa Kupu adanya di wetan semua, ini sangat penting sekali. Puskesmas adanya sebelah wetan, masjid sebelah wetan, sekolahan sebelah wetan semua. Iya, Kalau nggak ada jembatannya repot, Kupu Gitu. Kulon. Gitu. Berarti harus muter ya warga ya? Muter ke desa Tanggungan. Beruntung tidak sampai jatuh korban jiwa, namun operator alat berat menderita luka ringan. Kuncor Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Seorang pemuda ditemukan tewas dalam kondisi mulai membusuk di kamar rumahnya di Desa Getasrejo, Grobogan. Korban sebelumnya tidak pernah keluar rumah selama 5 hari sehingga akhirnya warga mendobrak pintu rumah. Tidak pernah keluar rumah selama 5 hari, pemuda bernama Ahmad Zainuri, 37 tahun ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia di kamar rumahnya di Desa Getasrejo, Grobogan, Minggu petang. Kondisi korban mulai membusuk sehingga diduga kuat korban sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Warga terpaksa mendobrak pintu rumah korban yang tinggal sendirian lantaran tak kunjung menjawab panggilan warga. Polisi yang melakukan proses identifikasi memastikan korban meninggal karena penyakit epilepsi yang dideritanya. Polisi tidak menemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Itu kan di rumah kan sendirian. Nah itu kadang-kadang kan sewaktu-waktu juga umat. Nah, kemarin tuh habis mungkin ya terasa mungkin jatuh. Iya mas ya, dikatanya dibuang ya? Jatuh dan
itu sudah berubah kelihatannya, tapi ya saya enggak tahu, rumah saya kan Depok, jadi ini jauh. Dari hasil visum ditemukan tidak ada unsur kekerasan, namun ada riwayat penyakit yang dialami korban. Dengan dibuktikan adanya beberapa obat yang dikonsumsi korban sendiri di dalam rumahnya. Karena tidak ditemukan indikasi korban mengalami kekerasan, jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Arif Nur melaporkan dari Gerobokan. Kawasan pantai Desa Pelawangan di Kecamatan Kragan, Rembang dipenuhi sampah rumah tangga sehingga menimbulkan aroma tak sedap. Sejauh mata memandang, sampah tebal mengular ratusan meter di sepanjang bibir pantai. Sejauh mata memandang, kawasan tepi pantai Desa Pelawangan di Kecamatan Kragan, Rembang penuh dengan tumpukan sampah tebal. Sekitar 200 meter kawasan bibir pantai dipenuhi sampah rumah tangga yang mulai membusuk sehingga menimbulkan aroma tak sedap. Selama 5 tahun terakhir, kawasan pantai ini memang menjadi tempat pembuangan sampah sementara. Namun warga heran karena gunungan sampah terus dibiarkan dan tidak pernah dipindahkan ke tempat pembuangan sampah akhir. Nah, kenapa kok sampai detik ini, tahun ini kok malah ditaruh di luaran tempat pembuangan sementara. Pak, ini sampah apa aja Pak yang menumpuk ini Pak? Sampah rumah tangga. Ini tumpukan sampah mengular sampai berapa meter Pak ini Pak? Nah, kalau dilihat dari panjangnya ini lebih kurang 200 meter. Kurang. Warga terdampak nggak Pak? Ya, banyak kan maklum lah orang desa, biasanya cuma mengeluh. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD mengingatkan pemerintah desa segera mengangkut sampah ini ke TPA agar tidak mengganggu kesehatan warga. Jadi dilakukan pengelolaan, manajemen pengelolaan sampah yang benar, betul ini tidak mengganggu warga. Warga berharap kawasan Pantai Pelawangan tidak lagi menjadi lokasi pembuangan sampah sementara. Karena itu pemerintah desa dan kabupaten diminta segera menyelesaikan masalah sampah ini. Arif Nur melaporkan dari Rembang.